Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, setelah 2 minggu nggak ada kabar, gue akhirnya bisa juga mengupload video baru. Dan seperti yang sudah banyak dari kalian request, pada kesempatan kali ini gue ingin membahas alur cerita dari kartun Primal Genndy Tartakovsky season kedua. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, gue sangat menyarankan kalian untuk menonton season itu terlebih dahulu. Karena season kedua kali ini bakal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan season sebelumnya. Ataupun kalian bisa langsung cek aja video gue yang membahas alur cerita dari season pertamanya. Dan seperti biasa, dikarenakan video ini akan membahas alur cerita, jadi pastinya video ini bakal mengandung full spoiler. Jadi buat kalian yang sedang menonton season kedua dan gak ingin mendapatkan spoiler, kalian bisa tutup video ini dan lanjutin nonton semua episodenya terlebih dahulu. Bila sudah, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, sebelum masuk ke season kedua, gue ingin merecap sedikit alur cerita yang ada di akhir season pertama. Karena episode pertama dari season kali ini memiliki koneksi yang cukup kuat dengan akhir episode sebelumnya. Nah, jadi pada episode 10 season pertama, karakter Spear dan Fang yang merupakan protagonis utama bertemu dengan seorang wanita misterius yang tiba-tiba muncul dari lautan. Mereka berdua berusaha untuk menenangkan wanita tersebut sambil menunjukkan kalau keduanya tidak memiliki niat jahat. Setelah sang wanita itu mulai percaya kepada Spear dan Fang, kita akhirnya mulai mendapatkan sedikit pengungkapan siapakah wanita ini dan dari mana asalnya. Wanita tersebut merupakan manusia yang tinggal jauh dari tempat ini dan kampung halamannya sempat diserang oleh sekawanan petarung yang ingin menangkapnya dan menjadikannya budak. Nah, di saat mereka bertiga sudah mulai sangat dekat, sayangnya di suatu pagi wanita tersebut sempat diculik oleh sekawanan monyet, dan ketika Spear dan Fang ingin menyelamatkannya, wanita itu sudah dibawa kembali oleh orang-orang yang sebelumnya telah menangkapnya. Oh ya, gue lupa menyebutkan wanita tersebut ternyata memiliki nama, yaitu Mira. Namanya sendiri pertama kali disebutkan ketika Spear dan Fang berhasil melepaskan borgol dan papan pengunci yang ada di lehernya. Mira. Jadi ya, begitulah sedikit recap dari cerita yang ada di akhir episode season sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke season kedua. Cerita dari season kali ini dibuka dengan Spear yang sedang murka karena melihat Mira yang baru saja diculik oleh orang-orang yang mengejarnya. Spear awalnya berusaha untuk mengejar Mira dengan langsung berenang menuju lautan, namun usahanya tidak begitu membuahkan hasil dan ia tersapu oleh ombak kembali ke daratan. Setelah melihat daun yang mengapung di atas air, Spear langsung mendapatkan ide untuk segera menebang pohon untuk membuat perahu. Berkat bantuan dari Fang, mereka berdua pun akhirnya berhasil membuat perahu sederhana. Meskipun awalnya Fang enggan untuk menaiki perahu itu, tapi berkat dorongan dari Spear, mereka berdua akhirnya memulai perjalanan dalam mengarungi lautan untuk menyelamatkan Mira. Sebenarnya cukup banyak hal yang terjadi di awal petualangan ini, mulai dari keduanya yang saling bergantian dalam mendorong kapal, diperlihatkannya pemandangan indah yang sekaligus agak menyeramkan ketika di malam hari, mereka berdua yang memutuskan untuk memburu penyu raksasa untuk dijadikan santapan, hingga yang paling gila adalah ketika keduanya dihantam oleh badai dan juga sekaligus berhadapan dengan makhluk legendaris yang menghuni lautan di zaman prasejarah. Yap, apalagi kalau bukan Megalodon. Dengan badai yang menerjang dan juga serangan dari hewan puncak rantai makanan di lautan, mereka berdua untungnya berhasil selamat dan sampai di suatu daratan walaupun keduanya harus terpisah. Fang yang masih bisa tersadar berusaha untuk mencari Spear yang entah berada di mana. Ia pun akhirnya bertemu dengan seekor dinosaurus lain yang sepertinya satu spesies dengannya. Hanya saja ia memiliki warna merah di bagian kepalanya. Warna merah ini sepertinya menunjukkan bahwa dinosaurus ini memiliki jenis kelamin laki-laki. Karena di awal pertemuan Fang dengan dinosaurus ini yang diberi nama Red oleh para fans, Fang awalnya tidak begitu memperdulikan Red dan terus mengabaikannya. Namun seiring berjalannya waktu, Fang akhirnya mulai menerima Red karena ia tidak kunjung menemukan Spear. Kedekatan mereka berdua ini gak hanya sebatas kayak pertemanan saja, karena di balik layar sepertinya keduanya telah berkembang biak. Kenapa gue bisa mengatakan demikian? Pertanyaan ini bakal terjawab seiring berjalannya cerita. Sementara itu, Spear yang terdampar di pesisir pantai dengan kondisi tidak sadar dibawa oleh sekelompok orang untuk diobati. Dalam proses pengobatan ini, Spear tiba-tiba terbangun dan menemukan kalau tangannya telah patah dikarenakan pertarungan sebelumnya melawan Megalodon.
Spear pun segera berusaha untuk melarikan diri, namun orang-orang yang telah menyelamatkannya mencoba untuk mencegahnya. Pengejaran ini pun akhirnya berhenti setelah salah satu orang dari kelompok manusia ini berusaha meyakinkan Spear kalau mereka tidak memiliki niat jahat. Spear pun akhirnya menerima kebaikan mereka dengan membiarkan dirinya diobati serta diajak makan malam. Setelah sekian lama, Spear akhirnya bisa merasakan kebaikan dari lingkungan yang ada di sekitarnya setelah melewati berbagai kegilaan di dunia yang kejam ini. Tapi sayangnya, ketenangan ini tidak bertahan lama karena di suatu pagi, Red mengajak Feng untuk berburu di pemukiman manusia di mana Spear berada. Terjadilah pertarungan yang cukup rumit karena Feng berusaha untuk menahan Spear dan Red untuk tidak saling menyerang. Pada akhirnya, pertarungan ini dapat berhenti dikarenakan Red tertusuk sebuah kayu tajam yang sangat besar. Hal ini pun membuat Feng menjadi sangat sedih karena ia sudah menganggap Red sebagai salah satu bagian penting dalam hidupnya. Feng pun berjalan dengan sangat murung, disusul oleh Spear yang ditahan oleh salah satu warga yang menawarkannya untuk tetap di sini. Namun Spear menolak tawaran itu dan keduanya melanjutkan perjalanan dengan perasaan bersalah dan juga sedih. Selepas kejadian itu, mereka berdua pun akhirnya sampai di sebuah goa yang awalnya mereka kira tidak berpenghuni. Tapi ketika Spear menelusuri goa itu lebih dalam, ia menemukan sebuah mural yang mengindikasikan kalau goa ini pernah ditempati oleh sekelompok orang yang kini kondisinya tidak diketahui bagaimana. Spear melihat-lihat semua gambar itu dan di keesokan harinya ia mencoba untuk memvisualisasikan maksud dari gambar itu di lapangan terbuka. Ia pun juga menemukan bekas tenda yang digunakan oleh orang-orang itu sebelumnya. Dari tempat itu, ia pun mendapatkan senjata andalannya yaitu tombak atau spear. Di malam harinya, Spear mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti yang sering dilakukan oleh Mira, yaitu berdoa kepada bulan. Meskipun dia sendiri tidak merasakan apapun dari kegiatan ini. Setelah itu, Spear dan Feng tiba-tiba didatangi oleh seorang pria misterius yang menunggangi seekor beruang. Melihat dari helm yang ia kenakan, kita bisa berasumsi kalau orang ini merupakan suku Viking. Di tengah pertarungan mereka, Spear menyadari kalau mereka ini adalah orang-orang yang telah menculik Mira. Dengan sigap, Spear dan Feng berhasil mengalahkan kedua Viking itu dan kini Spear mendapatkan senjata baru yaitu sebuah pedang dan juga perisai. Spear dan Feng mencoba untuk menelusuri bekas jejak yang ditinggalkan oleh kedua Viking sebelumnya dan mereka pun akhirnya sampai di sebuah pemukiman dari para Viking itu tinggal. Spear mencoba untuk mengendap-endap ke dalam pemukiman itu dan akhirnya sampai di sebuah bangunan yang berisikan orang-orang yang telah diculik oleh para Viking. Dan yap, di sana Spear akhirnya bisa bertemu kembali dengan Mira. Spear mengajak Mira dan orang-orang yang lain untuk pergi secara diam-diam, namun sayangnya mereka keluar di waktu yang tidak tepat karena terdapat para Viking yang baru saja tiba setelah pergi menunggangi seekor beruang. Mira dan para manusia yang lain hanya bisa berlutut di hadapan para Viking tersebut, namun tidak dengan Spear yang menjadi satu-satunya yang berani untuk menentang mereka. Dengan kemunculan Feng, terjadilah pertarungan yang sangat brutal antara Spear dan Feng melawan pasukan Viking. Mira dan para manusia yang lain berusaha untuk melarikan diri, namun seiring berjalannya waktu, para Viking yang sebelumnya tertidur kini terbangun dan bergabung ke dalam pertarungan. Nah, dari para pasukan Viking tersebut, terdapat seorang wanita tangguh beserta juga dengan anaknya yang merupakan keluarga dari pemimpin para Viking ini. Melihat betapa kacaunya perbuatan yang dilakukan oleh Spear dan Feng, ibu dan anak ini pun terpaksa bergabung ke dalam pertarungan meskipun sang ayah dan juga anak pertama mereka sedang tidak ada di sana. Nah, pada dasarnya, isi dari episode ini berisikan pertarungan yang sangat panjang dari kedua belah pihak. Satu hal yang unik dari pertarungan ini adalah bagaimana kita ditunjukkan dengan sisi kemanusiaan dari Spear. Sejak kemunculan pertamanya, kita tahu bahwa para Viking ini merupakan sekumpulan orang yang jahat, dan hal ini pun membuat Spear tanpa ragu dapat membantai mereka. Namun ketika para Viking ini berusaha melawan Spear dengan membawa anak mereka yang masih kecil, jiwa kemanusiaan Spear mulai muncul dan ia mulai ragu dengan semua tindakannya. Tapi pada akhirnya Spear terpaksa harus tetap melawan, dengan hasil ia membunuh anak dari sang kepala pemimpin, sementara ibunya terbunuh karena gigitan dari Feng. Spear sempat merasa bersalah atas tindakannya, namun ia tidak punya pilihan lain untuk tetap bertarung. Tiba-tiba muncul sebuah kabut merah yang sangat mirip dengan momen ketika keluarganya Spear terbunuh di episode pertama. Kemunculan kabut merah ini membuat Spear dan Feng tiba-tiba menjadi sangat liar atau savage dan mereka berhasil menghabisi semua orang-orang Viking tersebut. Setelah pertarungan itu, pemimpin Viking beserta juga dengan anak pertamanya tiba di lokasi dengan melihat pemandangan yang sangat mengerikan dari semua kelompoknya beserta dengan juga keluarganya yang telah terbantai dengan diselimuti oleh kabut merah.
Yes, scene ini seperti merubah sudut pandang kita yang awalnya melihat Spear dan Fang sebagai main hero, kini menjadi seorang main villain. Perubahan sudut pandang ini benar-benar merubah konsep cerita menjadi 180 derajat. Setelah itu, ayah dan anak ini melakukan upacara kematian bagi keluarga dan juga kelompok mereka. Dari sini keduanya bersumpah akan mengejar orang yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Nah, setelah cerita ini, episode berpindah menjadi episode 5, yang mana episode ini sangat berbeda dengan episode-episode yang lain dari kartun Primal. Itu dikarenakan cerita dari episode ini mengambil latar waktu di tahun 1890. Kenapa demikian dan apa maksud dari episode ini? Well, secara singkatnya, episode ini menceritakan sekelompok ilmuwan yang sedang berkumpul untuk membahas mengenai salah satu teori yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles, di mana ia mengatakan bahwa manusia dapat mengalami kemunduran evolusi apabila ia dihadapkan dengan situasi yang membuat mereka harus mengeluarkan insting purba mereka. Intinya, manusia bisa menjadi sangat buas seperti nenek moyang mereka ketika dihadapkan dengan situasi yang membuat mereka terpaksa menjadi seperti itu. Teori ini dinamakan The Savagery Theory. Awalnya, para ilmuwan mentertawakan teori yang dibuat oleh Charles. Namun itu semua berubah ketika salah satu penjaga mengatakan bahwa manusia gila yang sebelumnya mereka tangkap kini berhasil lepas. Para ilmuwan yang lain berusaha untuk menangkap manusia gila itu, namun meskipun sudah berbekal persenjataan api, mereka masih tidak dapat mengalahkan orang itu. Hingga pada akhirnya salah satu ilmuwan yang bernama Darlington mengeluarkan insting purbanya, dan hal ini membuat ia dapat mengalahkan manusia gila itu, serta membuktikan bahwa teori Charles itu benar. Untuk sebuah episode filler yang diselipkan di pertengahan cerita, episode ini sebenarnya memiliki cerita yang sangat unik dan dieksekusi dengan sangat bagus. Walaupun memiliki timeline yang sangat jauh dari timeline utamanya, namun topik yang dibawa episode ini seperti melengkapi dunia dari kartun Primal. It's a really good episode, meskipun gue awalnya benci banget sama nih episode karena gue udah menunggu selama 1 minggu untuk menantikan pertarungan selanjutnya, kita malah ditunjukkan sama nih episode. Tapi setelah menonton ulang dan berusaha menangkap pesan apa yang berusaha disampaikan, gue mulai menyadari kalau episode ini memiliki konsep yang sangat bagus. Meskipun gue merasa ceritanya sendiri agak dragging, tapi tetap aja sih, ini adalah salah satu episode yang sangat bagus dari kartun Primal. Oh iya, satu fakta menarik, nama dari ilmuwan ini adalah Charles, yang mana ini mengambil inspirasi dari sang ilmuwan kontroversial, yaitu Charles Darwin. Ya, meskipun memiliki nama dan juga penampilan yang sangat mirip, namun sayangnya mereka berdua bukanlah orang yang sama, karena Charles Darwin sendiri meninggal pada tahun 1882, yang mana ini adalah 8 tahun sebelum latar waktu dari episode ini berjalan. Nah, setelah episode itu, cerita kembali fokus ke karakter utama kita, di mana pasca pertarungan sebelumnya, Spear dan Fang kini sedang menaiki perahu bersama dengan Mira yang mencoba untuk mengobati luka mereka. Tapi tidak lama setelah itu, sang pemimpin Viking bersama dengan anaknya tiba-tiba muncul dengan perahu mereka dan mulai menyerang Spear, Fang, dan juga Mira. Pertarungan mereka berlima terus berjalan hingga sampai di pesisir sungai, di mana anak dari pemimpin Viking ini sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ayahnya pun mencoba untuk menyelamatkannya, sementara Spear, Fang, dan juga Mira sempat bersinggah di pinggiran danau, di mana Fang tiba-tiba mulai bertingkah sangat aneh. Spear yang melihat hal ini segera menyadari kalau Fang akan segera bertelur. Yes, bener banget, Fang sempat berkembang biak dengan Red di episode kedua tanpa kita ketahui. Setelah sarang Fang berhasil dibuat berkat bantuan dari Spear, Fang akhirnya bisa mengeluarkan 3 butir telur dan mereka benar-benar menganimasikan proses pengeluaran telur ini secara detail. Sumpah, gua nggak habis pikir sama nih Gendy Tartakovsky dan juga tim animasinya. Kok bisa gitu ngebuat animasi kayak gini? Sementara itu, sang pemimpin Viking bersama dengan anaknya berhasil selamat dan sempat beristirahat di suatu tempat. Di tengah istirahatnya, sang pemimpin Viking sempat didatangi oleh sosok bertanduk yang pertama kali diperlihatkan dalam episode 10 kemarin. Sosok ini tiba-tiba muncul dari api unggun yang mereka buat, serta ia juga menunjukkan peristiwa pembantaian yang terjadi kepada keluarganya. Gambaran singkat tersebut membuat sang Viking sempat teringat kembali dengan keluarganya dan kini ia kembali bertekad untuk membalaskan dendamnya. Setelah beristirahat, keduanya kini mencoba untuk mendatangi sarang dari burung raksasa. Keduanya pun berhasil mengendalikan 2 burung raksasa itu dan segera menghampiri Spear, Fang, dan juga Mira. Spear dan Mira berusaha untuk melawan kedua Viking ini, sementara Fang hanya bisa menjaga sarangnya. Walaupun sudah memiliki persenjataan yang baru, namun kedua Viking ini masih tidak dapat mengalahkan musuh mereka. Pertarungan ini berakhir dengan sang pemimpin Viking mengalami luka yang sangat parah yang diakibatkan terjatuh dari ketinggian, sedangkan untuk anaknya harus mati
mati karena mendarat di batu besar yang ada di tengah sungai, sebuah akhir yang sangat tragis. Dengan luka yang sangat parah, sang pemimpin Viking siap untuk diangkat oleh para malaikat menuju surga. Tetapi sebelum itu bisa terjadi, ia tiba-tiba ditarik oleh sekawanan iblis ke dalam dunia bawah. Di sana, ia pun akhirnya bertemu dengan sosok bertanduk secara langsung. Nah, melihat tema Viking yang dibawa oleh kartun ini, kita semua bisa berasumsi kalau makhluk bertanduk ini adalah seorang dewa dari mitologi Nordik, yaitu Surtur. Di sana, Surtur menawarkan sang pemimpin Viking untuk membalaskan dendamnya kepada Spear dan Fang. Ia pun menerima tawaran tersebut dan seketika tubuhnya mulai terbakar dan kini ia memiliki penampilan yang baru yang lebih besar, lebih kuat dan juga lebih mengerikan. Setelah itu, ia pun keluar dari dunia bawah dengan wujud barunya dan segera mencari Spear dan Fang. Sementara itu, Spear dan Mira memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah berusaha keras untuk membujuk Fang agar mau menaiki kapal, ketiganya pun akhirnya bisa melanjutkan petualangan mereka di tengah laut. Tapi seperti yang sudah-sudah, petualangan mereka tentu tidak pernah berjalan dengan mulus. Kini mereka tiba-tiba diserang oleh sebuah kapal yang sangat besar yang berisikan banyak pasukan bertopeng yang seperti dari wilayah Mesir. Nah, dari banyaknya pasukan itu, tiba-tiba muncul seorang pria bertubuh besar yang kini siap untuk menghadapi Spear, Fang dan juga Mira seorang diri. Pertarungan ini membuat salah satu telurnya Fang sempat pecah dan hal ini tentu membuatnya menjadi sangat marah. Tetapi pertarungan ini baru bisa berhenti ketika seorang wanita yang merupakan pemimpin dari pasukan ini muncul sambil menyandra telur milik Fang. Mereka bertiga tidak punya pilihan lain selain menyerah dan menjadi tahanan dari wanita tersebut. Tidak hanya menjadi tahanan, Spear dan Fang juga dijadikan budak perang untuk bisa menaklukkan berbagai daerah yang ingin dikuasai oleh sang wanita. Nah, wanita ini memiliki nama yaitu Ima, seorang ratu dari bangsa Mesir. Sampai season ini selesai, kita tidak mendapatkan satupun backstory mengenai karakter ini. Ya, intinya dia adalah seorang ratu yang haus akan kekuasaan. Di tengah peperangan pertamanya ini, Spear dan Fang ditugaskan untuk ikut berperang dalam penaklukan suatu daerah yang sepertinya ini merupakan daerah dari Babilonia bersama dengan pria besar yang sebelumnya berhadapan dengan mereka berdua. Oh ya, pria besar ini juga memiliki nama yaitu Kamau. Untuk backstory mengenai karakter ini bakal dijelaskan nanti. Singkatnya, mereka berhasil menaklukkan daerah tersebut dan Ima langsung mengambil peliharaan jaguar milik sang raja Babilonia. Setelah itu, sang raja langsung dieksekusi dan para bawahannya dapat mengambil harta rampasan yang ada di kerajaan tersebut. Setelah pertarungan ini, Kamau diperbolehkan untuk bertemu dengan putrinya. Jadi ternyata alasan kenapa Kamau mau diperintahkan oleh Ima meskipun ia sebenarnya jauh lebih kuat adalah karena putrinya sedang menjadi tawanan. Selepas kejadian itu, Spear, Fang dan juga Kamau harus melanjutkan tugas mereka untuk membantu peperangan ke berbagai daerah, mulai dari bangsa Asia hingga sampai bangsa Roma. Di suatu waktu, mereka sempat diserang oleh bangsa asing dari daerah timur, tapi tetap saja bangsa tersebut tidak mampu menaklukkan kekuatan besar yang dimiliki oleh Ima. Sementara mereka bertiga ditugaskan untuk berperang, di tempat lain, Mira dijadikan wanita penari untuk menghibur Ima. Nah, kekejian dari Ima ini semakin diperlihatkan ketika mereka mendatangi suatu daerah yang sepertinya sudah Ima kuasai. Daerah tersebut memberikan persediaan makanan kepada Ima dan pasukannya, tapi tanpa alasan yang jelas, Ima malah menyuruh Kamau untuk membantai para warga di daerah itu. Kamau awalnya ragu untuk menuruti perintah, namun dikarenakan Ima mengancam akan menyakiti putrinya, Kamau tidak punya pilihan lain untuk menuruti perintah keji tersebut. Hasil dari perbuatannya ini membuat Kamau merasa sangat bersalah ketika ia beristirahat di dalam kapal. Dikarenakan sudah muak dengan semua ini, Spear langsung berencana untuk membebaskan diri dan ia pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan Mira. Tanpa adanya perencanaan, Spear langsung menerjang untuk menyerang Ima, tapi tanpa ia ketahui, Ima ternyata memiliki kemampuan bela diri yang sangat bagus. Untungnya berkat bantuan dari Mira, keduanya berhasil membawa telur miliknya Fang beserta dengan putrinya Kamau. Di tengah keributan ini, anak-anaknya Fang baru saja menetas dan hal ini membuat Fang langsung menerobos keluar kandang. Tapi sayangnya, Ima berhasil menangkap kembali anak-anaknya Fang dan juga putrinya Kamau. Mereka bertiga pun akhirnya kembali tertangkap dan kali ini Kamau diperintahkan untuk mengeksekusi mereka. Sebelum itu terjadi, Kamau sempat mengingat kembali awal mula hidupnya menjadi sengsara. Awalnya, ia dan putrinya beserta dengan para kaumnya hidup dengan sangat damai. Tapi itu semua berubah ketika pasukannya Ima mulai menginvasi daerah mereka tinggal. Meskipun memiliki tubuh yang sangat besar, namun kaumnya Kamau merupakan orang-orang yang cinta
damai. Bahkan ketika sedang diinvasi, mereka lebih memilih untuk menyerah ketimbang melawan balik. Walaupun Kamau menjadi satu-satunya yang berani melawan balik, tapi sayangnya putrinya berhasil ditangkap dan ia terpaksa harus menjadi bawahannya Ima. Setelah melihat kembali apa saja yang telah ia lalui, Kamau memutuskan untuk melepaskan rantai yang mengikat Feng dan ia juga langsung melemparkan kapak miliknya ke arah Ima. Hal ini pun membuat anak-anak Feng dan juga putrinya Kamau berhasil lepas. Setelah itu terjadilah pertarungan yang sangat brutal di atas kapal miliknya Ima. Sementara Spear, Feng dan Mira bertarung melawan Ima dan pasukannya, Kamau pergi menuju bawah kapal dan berusaha untuk memberikan semangat kepada para kaumnya untuk berani melawan balik. Setelah melihat Kamau membantai pasukan Ima, para kaumnya akhirnya termotivasi untuk melakukan perlawanan balik. Mereka pun segera menuju atas kapal dan membantai para pasukannya Ima. Ima kini sudah tidak dapat memberikan perlawanan berarti dan ia pun segera dilempar oleh Kamau ke bawah kapal kecil di mana Spear, Feng dan juga Mira sudah berada di sana. Ima pun akhirnya mati dan Kamau bersama dengan kaumnya berhasil bebas. Sementara Spear, Feng dan juga Mira melanjutkan petualangan mereka. Tetapi kebahagiaan Kamau dan kaumnya tidaklah bertahan lama karena sang pemimpin Viking yang kini sudah menjadi iblis api datang dengan berjalan melewati samudra. Bagaimana ia bisa melakukan hal ini? Well, anggap aja selain memiliki kekuatan api, sepertinya ia juga dapat berjalan di atas air seperti ninja di anime Naruto. Tidak diketahui bagaimana nasib dari Kamau dan juga para kaumnya, tapi ya anggap aja mereka sempat mengalami pertarungan kecil dengan sang iblis, tapi sebagian besar dari mereka berhasil selamat. Atau mungkin aja mereka semua mati. Well, itu semua tergantung dari imajinasi kita saja. Sementara itu, dalam perjalanan, Spear sempat mengalami mimpi di mana ia mengingat kembali mengenai masa lalunya. Bukan mengenai kematian istri dan anaknya, melainkan mengenai kematian dari ayahnya Spear. Jadi dulunya, Spear tinggal bersama dengan ayahnya beserta dengan beberapa manusia goa yang lain. Tapi di suatu waktu, mereka diserang oleh sekawanan Smilodon yang tiba-tiba datang ke tempat mereka. Serangan tersebut menewaskan beberapa manusia goa, termasuk salah satunya adalah ayahnya Spear. Melihat hal ini, Spear langsung masuk ke dalam mode Savage-nya dan ia mengalahkan 4 ekor Smilodon seorang diri. Nah, selain menunjukkan masa lalunya yang tragis, momen flashback ini sepertinya juga menjelaskan kenapa Spear bisa menjadi sangat mudah merasa simpati terhadap berbagai lukisan yang ia lihat. Salah satu contohnya adalah yang ada di episode ketiga. Setelah terbangun dari mimpinya, Spear bersama dengan yang lainnya akhirnya sampai di sebuah daratan yang merupakan tempat Mira berasal. Sesampainya di sana, Mira langsung teringat kembali bagaimana dirinya bisa ditangkap oleh para Viking, serta bagaimana ia bisa melarikan diri dan berhasil bertemu dengan Spear dan Feng. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan ketika di malam harinya, Spear dan Mira melakukan doa bersama kepada bulan. Pada akhirnya mereka berdua pun bertemu dengan salah satu warga dari sukunya Mira dan mereka pun dibawa menuju tempat tinggal di mana Mira akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Setelah itu para warga dari suku itu membuat sebuah acara penyambutan bagi Mira, Spear dan Feng. Di malam harinya, Mira memberikan Spear tempat untuk tidur, di mana ia membuat sebuah mural di dinding yang menceritakan pengalaman hidupnya mulai dari serangan Smilodon hingga sampai pada titik ini. Di keesokan harinya, Spear dan Feng merasakan kehadiran akan bahaya yang sangat besar, dan benar saja, sang iblis api ternyata sudah tiba di sana. Mereka berdua terpaksa harus melawan iblis api itu dengan kemampuan seadanya. Tapi seperti yang sudah bisa kita prediksi, mereka berdua tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti. Spear dan Feng mendapatkan serangan api dari sang iblis, namun Spear yang tubuhnya sudah terbakar mampu memberikan perlawanan dengan mendorong sang iblis dari atas gunung. Ketika sudah sampai di bawah, tubuhnya Spear kini sudah dalam kondisi terbakar parah. Tapi tiba-tiba, sang pemimpin Viking ditarik kembali oleh Surtur kembali ke dunia bawah, yang mana ini menandakan bahwa balas dendamnya telah terlaksanakan dan ia harus menerima bayarannya, yaitu kembali ke dunia bawah. Sementara itu, Spear kini sudah dalam kondisi yang sangat kritis dan sepertinya ia sudah tidak dapat memiliki kesempatan untuk bisa hidup. Setelah melihat apa saja yang telah dilalui oleh Spear, Mira pun memutuskan untuk membuat legasi darinya, atau dengan kata lain, Mira ingin memiliki anak dari Spear. Dengan begitu, cerita hebatnya dari Spear dapat diturunkan kepada anaknya. Yes, bener banget, mereka berdua melakukan esek-esek. Sebuah momen yang sangat mengejutkan dan sempat membuat gue tercengang. Beberapa tahun berselang, kini anaknya Mira dan juga Spear sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat gagah dengan menaiki anak-anaknya Feng yang kini juga sudah terlihat sangat gahar. Dan cerita pun berakhir. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari season kedua Kartun Primal Genndy Tartakovsky. Overall, cerita dari season kedua ini sebenarnya sangatlah menarik, tapi sayangnya eksekusinya kurang begitu bagus. Tentu yang jadi masalah adalah dari pacing ceritanya. Seriusan, season kedua ini
ini memiliki pacing cerita yang gue sendiri kagak ngerti itu, kok bisa kayak gini. Kadang kerasa lambat, kadang kerasa kayak cepet banget. Apalagi di episode terakhirnya itu, sumpah. Itu tuh episode final yang paling ras, yang paling terburu-buru yang pernah gue tonton. Karena dari satu episode ini aja, udah bisa memiliki banyak banget plot yang rasanya itu bisa banget untuk dikembang lebih dalam lagi. Kayak masa lalunya Spear dan Mira, bagaimana hubungan mereka berdua berjalan, kehidupan dari sukunya Mira, pertarungan Spear dan Fang melawan iblis api, dan yang paling utama adalah penjelasan lebih dalam mengenai anaknya Mira dan juga Spear. Rasanya dengan banyaknya plot yang disajikan, harusnya cerita final ini bisa setidaknya memiliki 2 episode ataupun ya minimal durasinya lebih panjang aja lah gitu. Namun dari semua komplainan yang gue utarakan kepada kartun ini, gue sendiri masih sangat enjoy dengan kartun Primal bahkan sampai akhir ceritanya. Meskipun endingnya sangat ras, namun gue gak mengalami kekecewaan yang sangat besar seperti yang gue rasakan kepada kartun sebelah. Ini bisa terjadi karena kartun Primal membuat gue sulit memprediksi apa yang bakal terjadi ke depannya. Kartun ini tuh beneran gila banget. Ceritanya simple, namun memiliki banyak makna tersembunyi. Bahkan dengan endingnya yang terbilang masih prematur, gue masih bisa merasakan rasa sedikit kepuasan karena ceritanya sendiri sebenarnya lumayan bagus dan masuk akal. Cuman ya itu, terburu-buru banget. Mungkin karena Genndy Tartakovsky hanya diberikan kesempatan untuk membuat 10 episode saja, jadinya episode finalnya harus merasakan imbasnya. Ya kasusnya hampir sama sih dengan berbagai kartun yang memiliki ending terburu-buru karena hanya diberikan sedikit episode saja. But overall, season kali ini masih cukup bagus dan cukup enjoyable meskipun kalau dibandingkan sama season sebelumnya, well jelas kualitasnya masih kalah jauh. Jadi ya begitulah review singkat gua mengenai season kedua dari kartun Primal Genndy Tartakovsky. Sampai video ini dibuat, masih belum ada berita yang pasti apakah serial ini sudah pasti tamat atau masih bakal memiliki kelanjutan cerita. Kalau misalnya bakal ada kelanjutan cerita, well ini bakal menjadi sangat menarik karena kita bakal memiliki karakter utama yang baru. Jadi ya mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.